Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jenny dan hari ini saya akan menjelaskan terkait pembuatan manufacturing produk mainan anak-anak yaitu mobil tipe tinggi. Nah, sebelum mulai saya di sini akan menjelaskan suatu skenario. Jadi skenarionya adalah kita adalah suatu perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak dan di sini kita akan memproduksi sebuah mainan anak-anak tipe tinggi. Mainannya itu bentuknya Lego. Nah, untuk melakukan manufacturing tersebut nanti di bagian akhir kita akan membuat transaksi manufacturing seperti SO, MO, WO, dan order dan tiap work center dan lain-lain. Nah, yang pertama itu kita akan membuat bills of material. Nah, saya telah membuat bills of material. Di sini saya akan login ke dalam akun Udu saya. Nah, saya sudah mengaktifkan modul manufacturing dan di sini saya sudah membuat bill of material. Bills of material. Di sini bill of material kita itu ada 3. Yang pertama itu adalah frame buat ban tinggi. Jadi kita bikin bannya, frame bannya terlebih dahulu dari tire 4 buah dan juga frame 2x6. Setelah itu kita bikin bill of material untuk membuat satu produk lagi yaitu bodi mobil tipe tinggi, di mana berikut adalah list komponennya. Kemudian kita juga dari 2 hal yang udah produk yang dijadikan tersebut, kita akhirnya akan merakit sebuah mobil mainan tipe tinggi. Dari yang tadi frame ban tipe tinggi, bodi mobil tipe tinggi, dan kemudian juga ada cabin drive-nya. Nah, berikut adalah tabel komponennya. Pertama-tama saya membuat produk-produk tersebut dulu di Udu. Ada cabin drive, ada body 1x1 dan seterusnya sampai mobil mainan tipe tinggi. Dimana saya di situ mendefinisikan cost masing-masing costnya dan juga saya mendefinisikan jenisnya. Contohnya adalah seperti ini. Di sini saya ke products. Di sini akan saya ke body, misalnya 1x1 B. Tipenya dia can be purchased tentu saja karena dia dibeli. Kemudian saya mendefinisikan kuantitinya sebesar 10 untuk setiap item. Kemudian saya tulis costnya dan dia itu can be purchased only dan dia storable product karena dia akan diolah jadi suatu bahan. Nah, untuk membuat 2 bahan ini, untuk membuat 3 bahan ini, saya akan mendefinisikan bill of material dengan menggunakan akun administrator. Di sini saya login sebagai administrator, kemudian saya klik bill of materials. Saya telah membuat bill of materials untuk mobil mainan tipe tinggi, dari mana sesuai dengan skenario, dia terdiri dari cabin drive, frame ban tipe tinggi, dan body mobil tipe tinggi. Selain itu, untuk body mobil tipe tinggi saya juga sudah membuat sesuai dengan kuantitinya 1, tentu saja karena kita kan untuk bill of material ini untuk merakit satu produk gitu. Kemudian BOM type-nya of course manufacture this product, dan komponensinya itu adalah sesuai dengan link yang sudah ada di spreadsheet ini. Nah, selanjutnya saya juga sudah membuat frame ban tipe tinggi yang isinya adalah kedua komponen, kemudian reference-nya dan juga kuantitinya. Nah, jika teman-teman masih kebingungan cara untuk membuat bill of material, cukup mudah. Kita ke manufacturing, kemudian kita klik products, kemudian kita klik bill of materials, kita klik new. Contoh, ketik aja produk yang kalian mau rakit itu apa. Misalnya kita mau bikin acoustic block screens ini contohnya. Kemudian tulis komponen-komponennya, produknya, kuantitinya, kemudian kalau sudah kita save manually. Nah, mungkin sekian untuk bill of materials. Jadi sekali lagi ditekankan, bill of materials ini adalah dokumen yang digunakan sebagai misalnya kalau kita bikin suatu cake atau suatu makanan, bill of materials ini adalah resep dari makanan tersebut. Jadi hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat suatu mobil mainan tipe tinggi. Mobil mainan ini dibutuhkan cabin drive, frame ban tipe tinggi, dan body mobil tipe tinggi. Dimana untuk frame dan body mobilnya ini dirakit gitu. Dan di sini resep rakitannya tuh ada juga di bill of materials yang lainnya. Next, setelah selesai membuat bill of materials, kemudian kita akan membuat work centers. Nah, apa itu work centers? Di sini selain work centers, saya akan menjelaskan work center ini sebagai 3
ada 3 work centers. Jadi kan tadi udah dibilang ya, kita mau bikin 3 produk, yaitu frame ban mobil tipe tinggi, body ban mobil tipe tinggi, dan mobil mainan tipe tinggi. Nah, pertama-tama yang tuh dirakit itu frame ban mobilnya terlebih dahulu. Dia akan dirakit di work center 1 gitu. Dimana work center ini memiliki working hours 40 jam per minggu, time efficiency-nya ini 100%, capacity yang bisa ditampung itu 1000, OEE target kayak efektivitasnya itu 90%, dan cost per hour-nya itu 100.000. Di sini setup time dan clean up time atau waktu yang dibutuhkan sebelum produksi dan waktu yang dibutuhkan setelah produksi itu saya set 30 detik hanya untuk skenario ini. Di sini kita punya 3 work center untuk ketiga produk yang kita rakit. Jadi di work center pertama kita akan merakit frame ban mobil tipe tinggi, di work center kedua kita akan merakit body ban mobil tipe tinggi, dan di work center ketiga kita akan merakit mobil mainan tipe tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat saja ya langsung di manufacturing, di configuration. Di sini saya sudah membuat work center pertama. Ini adalah work center pertama. Kemudian selanjutnya adalah ini work center kedua, body ban sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Dan ini adalah work center ketiga. Bingung cara bikin work center? Kita klik new saja, isi nama, kemudian tentukan time efficiency, capacity, OEE, setup time, dan clean up time sesuai dengan target. Jangan lupa working hours dan company dan code-nya juga, sama cost-nya. Mungkin itu saja terkait work center. Selanjutnya kita akan membuat operations. Nah, apa itu operations? Operations itu ada di configuration juga. Nah, kita ke sini terlebih dahulu. Kemudian kita cek di bagian operations. Nah, jadi ada 3 operasi yang akan dilakukan sesuai dengan sequence-nya. Jadi ini sequence tuh menandakan urutannya, operasi mana yang dilakukan terlebih dahulu. Operasi yang pertama itu dilakukan frame ban mobil tipe tinggi. Artinya kita akan merakit frame ban mobilnya tipe tinggi dulu di work center frame ban mobil tipe tinggi. Kemudian setelah jadi baru kita akan melakukan operation kedua, sequence kedua kita akan membuat body ban mobil tipe tinggi di work center body ban mobil tipe tinggi. Dimana setelah jadi mereka berdua, tadi di bill of materials baru kita dapat merakit mobil mainan tipe tinggi di sequence ketiga. Nah, ini di operations tadi saya juga udah bikin untuk frame ban mobil tipe tinggi. Sorry, ini tadi gara-gara ada kepencet Google Slides. Ini kita ini aja discard. Ini untuk body ban dan mobil mainan. Caranya mudah. Di sini operationnya kita ketik namanya apa, bill of materialnya apa. Misalnya kita back ya ke sebelumnya. Misalnya saya mau bikin mobil mainan tipe tinggi operationnya. Tentu saja bill of materialnya itu adalah bill of material mobil mainan tipe tinggi. Work centernya juga tadi work center yang udah didefinisikan, yaitu work center untuk mobil mainan tipe tinggi. Dan di sini saya tulis di durationnya itu 30 detik untuk mempermudah saja gitu. Udah selesai. Setelah work operation sudah dibuat, selanjutnya kita akan mendefinisikan warehouse, raw material, warehouse in process, dan warehouse finished goods serta location-nya. Nah, di sini kita akan ke manufacturing lagi. Kemudian kita akan ke inventory. Kemudian kita akan ke warehouse di configuration-nya. Nah, di sini saya udah ada banyak warehouse, tapi akhirnya yang saya pakai itu adalah warehouse work in process, warehouse raw material, dan warehouse finished good yang tanpa S. Nah, untuk warehouse-nya sendiri kita bisa cek di sebelah sini diagram warehouse-nya. Jadi berikut adalah diagram warehouse dari PT Monkey Manufacture. Nah, PT Monkey Manufacture ini atau perusahaan yang sedang kita gunakan untuk mengelola mobil tadi, ini punya 3 warehouse. Warehouse pertama adalah warehouse untuk menerima barang-barang seperti frame, body, cabin, spare parts, dan lain-lain. Lain-lain itu maksudnya bisa ATK atau jasa atau anything. Kemudian adalah warehouse work in process atau warehouse tempat dia manufacturingnya. Di sini tadi kan udah kita definisikan warehouse work center 1, work center 2, dan work center 3.
dimana mereka masing-masing ada in, ada outnya buat nerima barang dan buat pengeluaran barang. Dan yang terakhir ini adalah warehouse finished good, dimana dia akan menyimpan dua produk yang diproduksinya, yaitu mobil Lego tipe rendah dan mobil Lego tipe tinggi. Nanti dari warehouse finished good ini akan dikirim ke customer. Nah, selain itu saya akan pada saat saya membuat warehouse, saya akan juga membuat location. Jadi di configuration ada location. Nah, locationnya ini apa? Jadi warehouse-nya ini saya tentukan dulu ya. Pertama-tama di sini kita ambil dari raw material dulu. Nah, raw material ini kan dia kita beli barang dari supplier, makanya dia buy to resupply. Kemudian dia incoming shipment-nya itu receive goods in input, kemudian udah di input di stock gitu. Dan dia akan deliver langsung ke bagian work in process. Kemudian selain itu di work in process kita dia juga nerima barang langsung, kemudian di manufacture. Yang penting di work in process dia manufacture to resupply, dan dia ini caranya adalah dia pick components kemudian di manufacture sama dia. Jadi dia ambil bahan-bahan bakunya kemudian di manufacture. Di finish good ini nggak ada manufacture, nggak ada buy, cuma dia ngestok barang yang udah jadi aja. Makanya dia ada receive goods, kemudian dia deliver goods gitu. Nah, kemudian di location saya sudah mendefinisikan di sini untuk WIP ini sesuai dengan yang ada ya. Tadi kita back di warehouse incoming, kita ada frame di sini. Warehouse incoming itu maksudnya warehouse raw goods. Di sini ada body, cabin, frame input, other spare parts. Dan di sini juga ada stok buat nyimpennya gitu. Terus kemudian di WIP ada work center, ada in-nya, ada out-nya. Kemudian ada di WIP juga ada in, ada out juga gitu kan. Kemudian terakhir di warehouse finish goods dia ada mobil di sini, Nah, di finish goods di FG ada mobil Lego tipe rendah dan mobil Lego tipe tinggi. Nah, selanjutnya tadi apabila kita sudah mendefinisikan seperti tadi itu, kita mendefinisikan apanya? Kita sudah mendefinisikan yang dibutuhkan di warehouse, maka akan terbentuk routing di bagian products. Nah, cara untuk melihat routingnya itu kita ke products-nya, mainan tipe tinggi. Di sini sebenarnya sudah 11 karena tadi saya sudah mencoba buat manufacture dan sudah berhasil. Kemudian kita ke inventory, kita ke view diagram, kemudian kita input yang kita warehouse kita. Nah, di sini kita bisa lihat di overview-nya. Jadi bagaimana di sini dari pertama kita dari partner vendor, dia akan buying goods from supplier dan masuk ke warehouse incoming di bagian input. Kemudian dia akan ditransfer ke stok untuk disimpan. Makanya dia menggunakan internal transfer. Di sini itu dia maksudnya di sini kita pull, kemudian dia kalau misalnya keterima di input, dia akan di-push ke stok. Kemudian dia akan ditransfer nih langsung ke WIP input. Kemudian dari WIP input ini, di sini saya salah. Tadi yang saya ganti warehouse, jadi dia raw material, kemudian dia buy dan manufacture, terus dia ini raw material, kemudian dia ini WIP, dan dia ini adalah finish good. Nah, berikut adalah kira-kira
pengerjaan dari routingnya gitu. Jadi dia dari partner ke vendor, kemudian dia ada pengiriman, ada ke transfer goods-nya, yang terakhir ada delivery order dari partner ke customer, seperti itu. Nah, kemudian di bagian setelah itu saya akan membuat di sini saya akan membuat manufacturing order. Di sini saya akan logout. Saya akan login lagi. Sebenarnya ini bisa login pakai banyak akun, tapi entah kenapa di punya saya nggak bisa banyak akun gitu, cuma bisa satu doang. Karena ujungnya sudah ke error ya, tapi harusnya teman-teman bisa kok langsung aja login melalui incognito gitu. Nah, di sini di manufacturing saya udah bikin manufacturing order. Jadi, di operation, manufacturing order. Di sini kita akan membuat 3 buah manufacturing order. Yang pertama itu kita akan buat manufacturing order buat frame ban tipe tinggi, kemudian kita akan membuat dari bodi mobil tipe tinggi, dan yang terakhir kita akan membuat untuk mobil mainan tipe tinggi. Nah, manufacturing order ini adalah perintah untuk melakukan manufacturing tersebut gitu. Makanya kita dari manufacturing order ini contoh buat manufacturing order, kita bisa klik new. Kemudian kita bisa isi produknya yang mau kita build apa atau mau kita manufacture. Kemudian bill of materialnya apa, quantity-nya berapa, tentu saja 1 ya yang untuk diproduce. Produknya apa yang dibutuhkan sesuai dengan bill of material. Kemudian setelah selesai, kita memastikan bahwa consume sama to consume-nya itu maksudnya stok yang dibutuhkan ini available ya. Jadi makanya kita kalau misalnya bikin manufacturing order, kita harus mulai dari frame ban tipe tinggi dulu, kemudian baru ke body mobil tipe tinggi, dan yang terakhir baru ke mobil mainan tipe tinggi. Nah, setelah selesai kita mark as done, kemudian dia akan terbentuk seperti ini gitu. Udah jadi ya, maksudnya di manufacture. Dan di sini juga udah ada work orders. Di sini tadi udah saya save. Tadinya work orders itu maksudnya pecahan dari manufacturing order gitu. Nah, karena tadi saya sudah save, makanya di sini dia bertambah dari, tinggal di save aja, bertambah dari di products-nya itu bertambah dari 10 jadi 11 gitu.